Ketika pemain SSB diadu dengan yang murni santri, jomplang. 15-0 ya. Jomplang kan dah. Gitu loh. Iya. Dan apa ya, masyarakat yang melihat langsung di lapangan itu pasti akan tahu gitu loh. Iya. Bah, ini bukan lawannya. Idealnya kalau menurut kami untuk tahun depan bukan hanya babak final saja di stadion, di SGB. Kok santri komentari stadion gimana? Loh, ceritanya? Santri kan santri Bangkalan. Oh gitu. Pondok Bangkalan. Stadion. Perawatan stadion pakai APBD Bangkalan. Apakah kami tidak boleh memakai stadion? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, hari ini saya kebetulan mau mengundang salah satu manajer dari peserta Liga Santri. Kebetulan yang hadir ini adalah manajer dari tim Syekhona Muhammad Khalil dan dari panitia Liga Santri Bangkalan, termasuk juga Askap. Tapi yang Askap sama panitia dari Pak Kodim ya, Pak Kodim kebetulan mungkin sibuk dan tidak bisa menghadiri undangan saya. Yang hadir hanya salah satu manajer tim yang menjadi peserta Liga Santri yang sudah diputar kurang lebih 3-4 bulanan, Pak Ketua ya. Assalamualaikum Pak Manajer. Waalaikumsalam Kanda. Pak Manajer ini saya dulu kenalnya ya aktivis. Setelah itu menjadi komisioner KI sekarang. Dan hari ini tanpa saya duga bahwa menjadi manajernya tim sepak bola pesantren, tapi ternyata ini santri meskipun baju rebo semacam. Gitu. Pak Manajer, perjalanan Liga Santri yang hari ini itu namanya itu adalah Piala Kasat. Dari awal sampai sekarang itu ceritakan dong apa kelebihan dan kelemahannya sebelum kita masuk ke dalam persoalan-persoalan yang lebih urgent lagi untuk kita bicarakan. Apa kelebihannya dan bagaimana juga apa kekurangannya, apa memang sudah seperti ini diterima oleh sama-sama dari masing-masing peserta Liga Santri. Kayak kemarin saya sempat mendengar bahkan sempat tayang di Sandasan ada semacam sedikit cekcok dan kericuhan ya, sedikit itu mungkin kalau sudah seperti itu kan mungkin ada ketidakterimaan dan macamnya dan lain sebagainya. Ceritakan dong ya secara garis besar. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sandasan dimanapun Anda berada. Sangat terhormat sekali saya pribadi berada di tempat ini dengan tujuan tentunya demi persepak bolaan Bangkalan yang lebih baik. Jujur awal-awal akan digulirkan Liga Santri, kami dari Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil sangat senang sekali karena memang mayoritas santri di Syekhona Khalil itu hobinya memang sepak bola ya. Sepak bola. Jadi antusias sekali. Tentu apa yang sudah dilakukan oleh panitia, karena ini judulnya adalah Piala Kasat, maka Kodim kemudian yang memprakarsai, kemudian pasti bergandengan tangan dengan Askap PSSI Bangkalan. Dari awal Liga Santri ini kan dimulai dari daerah-daerah, dari kabupaten-kabupaten, untuk kemudian dipilih 2 tim, artinya finalis dari kabupaten kota. Betul, yang akan mewakili di tingkat provinsi nantinya. Saya melihat dari awal proses pendaftaran dan lain sebagainya sempat ada beberapa kali perubahan. Yang pertama perubahannya awalnya sistem gugur.
Sistem gugur, jadwal sudah disusun, tapi kemudian berubah menjadi sistemnya itu setengah kompetisi. Akhirnya dibagilah 2 grup. Di grup A itu ada 5 tim atau 5 klub, kemudian grup B ada 4 tim. Dan Shehona FC itu berada di grup B yang 4 tim. Yang 4 tim. Betul. Jadi peserta Liga Santai itu berapa tim semua? 9 tim. Dibagi 2 grup. Dibagi 2 grup. Kemudian babak penyisian sudah dilakukan dan terpilihlah 4 tim juara dan runner up itu untuk lolos ke babak semifinal langsung. Tuh, kebetulan Shehona FC menjadi juara grup di grup B. Grup B. Betul. Dan runner up-nya adalah Al Ibrahimi dari Gelis. Runner up dari grup B. Betul. Kemudian di grup A karena memang grup A ini grup neraka katanya teman-teman tim yang lain itu ada Al Ihsani itu sebagai juara grup, kemudian runner up-nya adalah Rodatul Ulum dari Socah. Betul. Kayak punyanya Kiai Saifullah. Betul, punyanya Mas Saifullah. Kemudian ada 1 tim lagi sebenarnya yang menurut hemat kami, karena tim Shehona FC ini walaupun beda grup, kami tetap memantau tiap pertandingan. Karena melihat ada tim intelijensinya. Betul, karena bisa kemungkinan di babak semifinal itu akan bertemu dengan salah satu tim itu. Iya. Sehingga tim pelatih, jajaran tim pelatih itu memantau untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. Sehingga ada 1 tim lagi sebenarnya tapi kurang beruntung barangkali, yaitu tim Miftahut Tolibin dari Kecamatan Kuanyar. Miftahut Tolibin dari Kecamatan Kuanyar itu juga luar biasa. Juga luar biasa. Berarti nasib. Betul, kurang beruntung. kurang beruntung sehingga yang lolos memang Al Ihsani dari Kecamatan Labeng yang diasuh oleh Mas Hanan itu dengan Rodatul Ulum dari Kecamatan Socah, yaitu yang diasuh oleh Miftahut Tolibinnya meskipun bagus secara kapasitas pemain dan macamnya kalah ya. Cuman kalah selisih gol. Sama Miftahut Tolibin. Beda dengan Indonesia dan Thailand ya? Oh beda. beda. Juara grup tapi nggak masuk kan? Bukan ya? Juara grup tapi nggak masuk karena itu regulasinya AFF. Ya. Gitu. Jadi ini semi kompetisi ya. Awalnya setengah kompetisi. Awalnya ini salah satu catatan ya. Catatan dari tim Shehona Muhammad Khalil. Awalnya itu sistem gugur, baru ada perubahan tengah jalan. Betul. Tim kompetisi baru itu dibagi menjadi dua grup. Betul. Tapi itu semua kan diterima oleh diterima. Ya? Bahkan tim Shehona FC sendiri merasa bersyukur ketika ini sistem grup. Oh gitu. Karena apa? Kalau seandainya sistem gugur, maka pertemuan antara satu klub dengan klub yang lain itu hanya 1 kali. Dan tujuan utama dari diadakannya Liga Santri yaitu mempererat tali silaturahim antar pondok pesantren ini akan terabaikan. Nah, ketika sistem grup semuanya saling bertemu. Saling menunjukkan kebolehannya masing-masing. Artinya dari tujuan diadakannya Liga Santri ini kalau pakai sistem semacam kompetisi ini lebih terfasilitasi. Betul ya. Lebih terfasilitasi. Itu catatan yang pertama, bahkan itu sangat menyetujui perubahan dari sistem gugur ke kompetisi. Ini awal pemirsa, catatan nomor 1. Tapi ini tidak sampai menganggap tim Shehona bahwa panitia tidak siap ya, bukan? Tidak. Memang itu harapannya, makanya mau tidak. Coba bukan harapannya, pasti tidak. Logika itu manusiawi lah. Ini. Ya. Selanjutnya setelah event ini diputar dan lain sebagainya, ya yang menjadi iskal atau yang menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas dan bisa menjadi sebuah menjadi sebuah perhatian para semua pihak terkait stakeholder sepak bola, apa saja kira-kira Pak Manajer? Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama tentunya untuk panitia maupun askap. Setiap kompetisi sebelum diputar itu pasti ada yang namanya pendaftaran pemain. Baik itu kompetisi
antar kampung, tarkam istilahnya, ada maupun kompetisi yang levelnya profesional, seperti Liga 1 dan Liga 2. Dan pada saat verifikasi itu tentunya adalah benar-benar profesional gitu loh, panitia. Iya. Jadi walaupun ini katakanlah Liga Santri, tapi bagaimana di-manage secara profesional, mulai dari keabsahan pemain, kemudian keabsahan daripada nama klub tersebut. Karena dikhawatirkan kan bisa jadi misalnya bukan pondok pesantren misalnya, tapi ditulis pondok pesantren misalnya. Iya. Dah, Pak Manajer, kok bisa sampai muncul anggapan semacam itu di putaran Liga Santri hari ini? Merasakan ada sesuatu yang semacam itu nggak? Ini sebenarnya bukan sesuatu yang yang rahasia sebenarnya. Syahona FC ini kan melihat, mendengar, baru kali ini berbicara, kan begitu. Tadinya hanya melihat dan mendengar saja. Jadi ada yang bilang tim A pakai pemain ini, tim B pakai pemain ini. Ngundang rentalan maksudnya? Ya rasanya kanda itu ya. Oh, merasakan itu? Ya. Gitu. Jadi merasakan itu artinya kembalinya, kalau bahasa pesantren, saya memakai bahasa pesantren, rujuknya, marojiknya. Ada semacam keteledoran atau kesimpulan dari tim manajer Syahona Muhammad Khalil, ada semacam keteledoran atau ketidaksigapan atau ketidaksiapan dari panitia, sehingga apa yang didengar, apa yang dilihat itu terjadi dan bisa lolos. Ya, kalau menurut hemat saya, bisa jadi panitia ini kejar tayang. Karena kan ini sudah ada rambu-rambu waktunya Liga Santri ini. Ada schedule ya? Iya, jadi tanggal sekian penyisihan di setiap kabupaten kota harus selesai dan sebagainya. Sehingga mungkin, mohon maaf, yang penting ada tim yang mendaftar. Oh gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Sehingga ini hanya anggapan. Ya, ini hanya anggapan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga kemudian setiap tim yang mendaftar, ketika dilihat, oh ini ada, itu selesai. Yang penting ada. Yang penting ada. Karena yang diperlukan adalah peserta gitu. Betul, kira-kira begitu. Dan sangat miris, ini kembali ke peserta, sangat miris. Bangkalan ini kan pondok pesantren banyak. Banyak sekali. Kok hanya 9 yang mendaftar? Ini kemudian jadi barangkali mudah-mudahan tahun depan semua pondok pesantren itu bisa berpartisipasi dalam ajang Liga Santri ini. Pak Manajer, miris hanya gudangnya pesantren kok sudah hanya 9 peserta, 9 pondok pesantren. Betul. Ini yang ada dalam pikirannya Pak Manajer, lemahnya sosialisasi atau banyak pesantren yang tidak mengerti dan tidak paham dan tidak mendapat informasi, atau memang yang ada dalam pikirnya Pak Manajer karena memang banyak pesantren yang tidak respon dan tidak mempunyai keinginan untuk mendaftar? Saya kira bukan tidak respon kalau menurut perkiraan saya. Saya yakin semua pondok pesantren ketika misalnya sosialisasi itu nyampe, saya yakin pondok pesantren itu akan bergairah gitu loh, akan senang, gitu loh, akan senang. Jadi kalau menurut saya ini mungkin satu lemahnya sosialisasi. Betul yang Anda sampaikan awal tadi, lemahnya sosialisasi. Karena seakan-akan memang kalau boleh kami sampaikan, ini serba dadakan, dadakan, sehingga tim pun dalam mempersiapkan tim itu terkesan juga dadakan juga ya. Termasuk Syahona FC, untungnya Syahona FC itu mendengar kabar itu hamin sebulan dari itu. Dan itu justru mendengar dari daerah-daerah lain yang akan menggelar Liga Santri. Gitu loh. Jadi menjadi tertegaskan bahwa sosialisasi itu sangat lemah. Sangat lemah. Bahkan pesantren-pesantren yang semestinya potensi di Kabupaten Bangkalan itu gudangnya pesantren tidak hanya diikuti 9 pesantren. Kalau sosialisasinya masif dan nyampe. Betul, masif dan nyampe. Itu anggapan. Kalau saya konfirmasi kepada Pak Panitia, mungkin sudah mensosialisasikan secara maksimal mungkin. Tapi kalau saya sendiri memang saya melihat baik dari pelaksanaan dan perjalanan itu memang sangat minim sekali ya. Ada media-media mainstream yang ikut andil mempublikasikan terhadap pelaksanaan Liga Santri perebutan Piala Kasat ini.
Itu anggapan, ini sebuah anggapan karena memang yang saya undang belum hadir itu ya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan coba konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait karena memang anggapan. Kalau melihat potensi memang iya logis Pak manajer ini bicara semacam itu. Wah di Bangka ini gudangnya pesantren yang besar. Nah kalau dilihat memang banyak santri itu yang memang gibol semua, sangat gibol, sangat gibol. Sangat gibol. Itu catatan yang pertama kepada pihak panitia, gitu ya, salah satunya. Harapannya Pak Manajer untuk selanjutnya agar sosialisasi dan informasi itu sampai kepada pihak pesantren gitu ya, apa yang diharapkan dari Pak Manajer? Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya begini, entah ini kita kan tidak boleh kemudian langsung menyudutkan panitia yang bisa jadi ini dari level di atasnya juga serba mendadak, kan bisa jadi seperti itu, gitu loh. Artinya di sini misalnya nerima pemberitahuan itu mendadak sehingga kemudian mengabarkan juga mendadak. Tapi idealnya yang namanya kompetisi, apalagi ini melibatkan pondok pesantren yang dengan pasti masanya luar biasa, ini harus dipersiapkan secara matang. Artinya ke depan, tahun depan itu barangkali jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan. Kembali ke yang tadi Kanda, di kota saja banyak pondok pesantren, belum ke daerah-daerah lain. Jadi seakan-akan begini Kanda. Seakan-akan saya melihat peserta yang 9 ini adalah mewakili kecamatan. Seakan-akan bukan mewakili pondok pesantren. Sementara sebetulnya ini adalah pondok. Iya, karena santri kan. Di apa namanya di persyaratannya. Betul, karena ini santri kan, kan begitu. Contoh misalnya dari kota hanya Syekhona Holil, pondok pesantren Syekhona Muhammad Holil. Kemudian dari mana? Dari Socah ada Raudhatul Ulum. Lambang ada Al Ihsani. Kelampes ada, Kelampes ada, Belegah ada, punya Gus Karim itu. Apa ya namanya, lupa saya. Di Modung nggak ada? Modung ada juga. Ada, Modung ada. Yang tidak berpartisipasi itu Kamal, kemudian Trake, kemudian Kecamatan Utara itu rata-rata. Itu mungkin memang pesantrennya tidak banyak mungkin di kecamatan mungkin kita. Jadi catatannya itu ya harus dipersiapkan lebih dulu, atau bisa saja apa namanya dipersiapkan sejak setahun sebelumnya untuk periodisasi pelaksanaan Liga Santri ini sudah ada jadwal sehingga pesantren-pesantren sudah bisa mempersiapkan. Bisa saja begitu ya? Bisa saja begitu, tapi ini Indonesia Kanda. Oh gitu. Mohon maaf ini ya. Ini sekelas Liga Santri, sekelas Liga 1 saja. Untuk menentukan kapan Liga 1 diputar, itu belum pasti. Bulannya kapan, tanggalnya kapan. Kadang-kadang nanti tanggal sudah ditetapkan, bulan sudah ditetapkan, mundur lagi. Ini sekelas Liga Profesional Liga 1. Apalagi Liga Santri. Artinya di sisi yang lain Pak Manajer memaklumi ya dalam konteks ini ya. Memaklumi. Cuma idealnya harus seperti itu. Idealnya harus seperti itu. Artinya begini Kanda. Kalau Liga Santri ini kan panitianya lokal. Gitu kan, lokal. Artinya kita jangan berkiblat kepada PSSI yang memang sampai hari ini saya mengatakan bobrok. Saya mengatakan PSSI itu sampai detik ini masih bobrok. Dan Liga Santri jangan sampai seperti itu ya. Apalagi ini katakanlah temanya atau judulnya Piala Kasar. Piala Kasar. Kasihan Pak Dudung dong. Ya kan? Kasihan Pak Dudung dong kalau kemudian Liga Santri ini dibuat main-main. Dan dibuat main-main itu kan banyak elemennya Kanda. Mulai dari persiapan, penjaringan klub yang akan mendaftar, kemudian keabsahan pemain. Karena yang bergulir sampai detik ini adalah keabsahan pemain. Ini kembali keabsahan lagi nih, ini kayaknya masuk ke dalam pikiran dan rasanya, karena saya pernah ngomong Khalil kemarin tuh kalah kayaknya. Ini urusan kembali keabsahan lagi, sebetulnya tentang masalah keabsahan dari peserta ini kembali ke tadi, karena itu menjadi salah satu catatannya. Saya berhusnuzon sebetulnya Pak Manajer. Pihak panitia kalau sudah ada administrasi dia itu adalah santri pondok ini macamnya lengkap, dia sudah selesai sebetulnya. Dia diterima, apalagi ditambah dengan situasi yang diceritakan Pak Manajer tadi bahwa seolah-olah kan sangat butuhkan peserta.
Ya. Bahkan dalam usul seleksi dan macamnya itu, ini pesantren beneran atau tidak dan macamnya itu, takut gak sempat, sepenting ada yang daftar, takut seperti itu. Nah itu tidak mau dimaklumi ya. Tapi itu jadi catatan besar karena kalah. Begini kan, gimana? Dalam sepak bola itu kalah menang sudah biasa. Oh gitu. Ya. Tim Sayona FC sudah menerima terkait kekalahan yang kemarin. Karena kita pondok pesantren Sayona Muhammad Hall itu pondok besar kan. Betul, Jadi oleh masyayikh kami, kiai kami, kita diajari bagaimana bukan hanya menerima kemenangan, tapi menerima sebuah kekalahan. Akan tetapi di sini kan harus digarisbawahi. Kekalahan itu, ya kan? Kekalahan itu kalau kemudian memang dengan cara profesional, kita oke-oke saja. Tapi ketika dilakukan dengan tidak profesional, kita wajib untuk katakanlah menggugah gitu loh. Menggugah kan? Itu upaya pembenahan kan dah. Upaya pembenahan. Untuk tahun ini karena mungkin ya karena Liga Santri ini lama vakum, tentu kita maklumi untuk tahun sekarang ini. Tapi untuk tahun depan jangan sampai seperti sekarang gitu loh. Artinya kalau boleh misalnya di luar santri yang jelas dari depan jelas boleh. Asalkan begini. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh. Artinya statuta yang disusun harus betul-betul dilaksanakan dan harus betul-betul disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan di lapangan ya. Betul, harus konsisten. Harus konsisten. Kalau yang di statuta itu pasal 29 itu ada peserta pelajar dari pondok itu gitu ya, pelajar di pondok itu. Betul. Nah, sekarang Pak Ketua, kalau sudah pondok itu peserta waktu didaftarkan ke panitia sudah lengkap dengan itunya, mau gimana panitia harus dituntut bagaimana lagi Pak Ketua? Ya, kan itu masalah masalah keabsahan pemain. Masalah keabsahan pemain. Karena begini kan, judulnya aja Liga Santri. Kalau kemudian pemain-pemain yang didaftarkan bukan santri, mohon maaf saya harus menyebutkan, misalnya dari sekolah sepak bola atau dari klub, kan kasihan hak santri ini dirampas. Wow, ini menarik Mirza. Benar. Hak santri ini dirampas. Namanya Liga Santri. Artinya begini. Ada tempatnya tersendiri ketika SSB misalnya atau pemain-pemain yang sudah mengikuti turnamen-turnamen di klub itu kan ada jenjangnya, bisa mengikuti kompetisi internal di Perseba ada, iya kan? Biar apple to apple gitu ya. Betul, jangan memaksakan gitu loh. Wong orang profesional mau dilakukan di santri. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga aneh. Jangan heran kemudian ada yang kalah 8-0, ada yang kalah sampai lebih dari 1 lusin dan sebagainya. Ini kan kasihan juga gitu loh. Iya. Karena jadi di situnya yang menjadi catatan besar kayaknya. Catatan besar kalau menurut kami. Ini dirasakan, tapi kalau mau dibuktikan secara administratif takut tidak bisa juga meskipun manajer Sayona merasakan itu. Ya, urusan bisa dibuktikan atau tidak, yang penting kan kami dari tim Sayona berikhtiar untuk memberikan masukan kepada panitia, gitu loh, kepada panitia termasuk ASKAP PSSI Bangkalan untuk ke depan lebih profesional lagi dalam mengelola Liga Santri ini, gitu loh. Pak Ketua, sebetulnya yang punya kewenangan untuk men-screening gitu ya, tentang masalah syarat kepesertaan, syarat pemain gitu ya, karena ini kayaknya yang menggumpal dalam namanya itu kayaknya gitu. Nah, ini sebetulnya ASKAP apa panitia? Ya kolaborasi. Tapi yang lebih punya wewenang pastinya panitia. Panitia dalam konteks ini kan Kodim. Tapi kan di dalamnya pasti ada disisipkan teman-teman ASKAP. Kan artinya kan gini Pak, tanggung jawab itu menjadi tanggung renteng dari panitia dan ASKAP. Betul. Tapi sebetulnya Kodim, saya tidak membela Kodim. Cuma ini bicara profesional ya. Tapi Kodim itu kan tidak dilatih untuk paham tentang masalah urusan persepak bolaan. Maka cerdas dan bukan cerdas, maka wajar dan wajib hukumnya Kodim itu bekerja sama, bahkan mengambil ASKAP untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi keberatannya. Betul. Pak manajer tadi ya. Betul. Tapi itu tidak membuang tanggung jawab Kodim sebagai panitia. Betul, sebagai panitia inti lah. Sebagai panitia inti. Iya. Tapi kalau ini bedanya. Tapi kalau ini dipasrahkan kepada Kodim sebagai institusi, ini tidak muktadul hal juga Pak Ketua, karena
mereka dilatih untuk perang. Betul. Jadi yang paham secara teknis masalah ini ASKAP. ASKAP sebetulnya. Dalam konteks ini nanti panitia atau ASKAP siapapun nanti yang melakukan liga santri atau liga yang lain, ASKAP dalam konteks ini organisasi profesionalitas persepak bolaan harus betul-betul ini dijadikan sebuah pelajaran. Betul. Pak Sepakat. Jangan sampai kalau liga santri jangan pemain lain yang dimasukkan gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau bicara masa ini semangat karena memang gumpal dalam dirinya ini masih. Tapi di sisi yang lain harus memaklumi juga karena ini ASKAP ada dadakan dan lain sebagainya ke depan gitu ya. Makanya untuk tahun ini kami kan tidak berlebihan. Walaupun sebenarnya kami bisa saja melakukan protes berlebihan. Iya kan? Cuman tim Syahona FC dari kemarin-kemarin itu kan tidak pernah katakanlah bersuara, hanya mendengar, melihat. Dan pada saat semifinal aja kemarin itu teman-teman supporter tanpa katakanlah dikoordinir itu membuat semacam banner protes gitu loh. Ada yang istilahnya santri jadi-jadian. Iya, dan lain sebagainya. Ini kan demokratis. Yang penting kan tidak anarkis gitu loh. Dan meskipun sempat kisruh sedikit kemarin. Sebenarnya tidak kisruh sih. Sebenarnya tidak kisruh. Karena yang dianggap kisruh itu ketika pertandingan lagi berjalan. Oh, pertandingan. Kalau menurut saya, pertandingan lagi berjalan, wasit belum meniup peluit akhir tanda pertandingan berakhir, di situ kisruh itu baru dikatakan kisruh atau ada kegaduhan dan sebagainya. Tapi kemarin itu ini biar saya jelaskan biar jadi tidak masyarakat umumnya khususnya masyarakat Bangkalan tidak menyalahkan siapa-siapa. Kemarin itu ada insiden kecil sebenarnya. Insiden. Iya. Artinya begini, Kanda, seandainya memang kami supporter kami itu niat untuk melakukan tindakan anarkis, ya kan? Otomatis sebelum pertandingan selesai, ya kan? Mereka semua sudah terjun ke dalam lapangan, menggagalkan Betul, karena ada beberapa keputusan wasit yang juga merugikan kami, termasuk penalti, kan begitu? Oh gitu. Iya. Baca kapiu ini dia. Ini kalau kami mau kisruh sejak awal. Oh iya kan? Artinya begini. Santri di pondok kami itu tidak diajarkan seperti itu, gitu loh. Bahkan alhamdulillah sampai peluit pertandingan ditiup sebenarnya tidak ada apa, tapi ada provokasi dari pemain lawan sehingga kemudian supporter kami itu terpancing gitu ya. Terpancing, namanya kalah kan panas, masih diprovokasi gitu loh. Artinya santri itu bukan malaikat gitu. Bukan malaikat. Apalagi santri ketika itu berposisi sebagai supporter. Betul, dan mendominasi gitu kira 1.500 kan. Supporter kemarin yang hadir. Luar biasa. Tapi panitia waktu itu sigap juga ya. Sigap. Ya. Artinya samping santri memang ada kesantriannya. Betul. Meskipun punya alasan, sudah ada pemicu untuk melakukan kisruh. Tidak hanya ricuh, bisa melakukan kisruh itu. Tapi bisa menahan diri. Bisa menahan diri. Itulah santri. Artinya tidak bisa membayangkan ketika itu bukan santri. Bukan begitu. Ada ludes. 1.500 Mirza. 1.500. Jadi santri memang di sisi lain mempunyai ada penahanan dirinya gitu, ketawaduannya. Di sisi yang lain memang ada kesigapan dari panitia ya. Betul, dari Bapak Kodim juga. Kodim juga yang hadir langsung turun terjun terus dari kami senior santri juga berusaha mengendalikan juga. Nah, itu sebetulnya kalau santri kalau sudah seniornya. Betul. Atau bahkan apalagi kalau pengasuhnya langsung kiainya yang bicara. Betul. Itu energinya luar biasa. Lebih dahsyat dari yang lain. Betul. Lebih dahsyat dari Pak Kodim. Betul. Kalau santri itu bedanya Mirza. Itu Pak Ketua ya, yang menjadi catatan salah satunya yang paling dicatat besar itu menjadi bot gitu. Jangan diulang lagi ya, yang tadi. Urusan kepesertaan ini di catatannya. Paskap. Catatan. Kalau Pak Kodim itu juga menjadi tanggung jawab juga. Ini juga berkoordinasi dengan askapnya. Ini gimana kok bisa seperti itu? Wong ada semer merah kuning kok masuk. Ini santri apa enggak? Bahasanya teman-teman tadi ya. Ada yang ngomong begitu. Itu banyak orang yang justru dianggap adalah bukan santri dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya biar semuanya itu adalah betul-betul berwajah santri ya santrilah. Bahkan di tahap untuk penerimaan pendaftaran awal pemain itu
dilakukan seleksi profesional mungkin, seprofesional mungkin. Selain itu ada nggak catatan-catatan lain, Pak? Ada. Karena saya mendengar Syekhona FC ini justru melayangkan surat protes ke panitia atau ke siapa? Bener ya itu ya? Apa saja yang menjadi catatan? Sebenarnya saya selaku manajer dan jajaran official itu tidak apa ya? Sebenarnya sudah legowo ya. Tidak punya niat. Tidak punya niat untuk melakukan protes itu. Cuman di Pondok Pesantren Syekhona FC ini kan banyak elemen. Banyak elemen. Artinya ada organisasi-organisasi di dalamnya yang kemudian merasa memiliki Syekhona FC, sehingga kemudian di kacamata mereka ini merupakan tindakan kesewenang-wenangan. Oh, berat. Gitu, kira-kira. Lanjut. Dan kami tidak bisa menghalangi itu, gitu loh. Kami dari jajaran manajemen Syekhona FC tidak bisa mengabaikan itu. Iya, mengabaikan itu. Biarlah ketika teman-teman itu melakukan itu, ya kita support lah. Daripada kisruh Seperti kemarin, lebih baik dengan cara yang elegan kan begitu. Itu difasilitasi untuk menyalurkan kegundahan dan ketidakterimaan itu lewat surat protes. Betul. Kalau Pak Manajer ingat tentang masalah poin-poin yang diproteskan kepada panitia, apa saja itu? Ya, yang selain yang tadi itu. Iya. Sebenarnya sudah kita bahas yang kita bahas itu. Oh, iya. Lebih satu kepemimpinan wasit. Iya, kepemimpinan wasit. Yang kedua tentu keabsahan pemain, gitu loh. Karena begini, ketika betul apa kata Anda, ketika pemain SSB diadu dengan yang murni santri, jomplang. 15-0 ya. Bisa jomplang kan dah, gitu loh. Iya. Dan masyarakat yang melihat langsung di lapangan itu pasti akan tahu, gitu loh. Iya. Bah, ini bukan lawannya. Gitu apalagi yang mainnya itu pakai semerp kuning putih gitu. Karena kan niatnya pemerintah, PSSI dan Pak Kasat dalam hal ini bagaimana mencari bibit-bibit di pondok pesantren, bukan di SSB. Ya, gitu loh. Kalau SSB jalurnya kan sudah jelas. Marojingnya berbeda. Gitu. Sudah jelas. Bagaimana muncul seperti Rafli Mursalim, ya kan? Muncul kemudian seperti pemain Persebaya sekarang ini, Eka. Itu dari santri. Dari alumni Liga Santri. Alumni Liga Santri. Nah, kalau kemudian hak santri ini di Liga Santri ini kemudian dirampas oleh pemain-pemain yang bukan santri, ini kan peluang mereka untuk menjadi, berarti merampas hak-hak santri ya, kira-kira begitu, untuk menjadi objek seleksi. Betul, untuk menjadi objek seleksi. Karena kan berat bahasanya. Sip. Tapi ini adalah sebuah ungkapan yang memang merepresentasikan keadaan ya. Iya. Kalau memang apa yang menjadi anggapan dari manajer Syekhona itu betul ada, karena memang Liga Santri itu diputar, tujuannya salah satunya membangun silaturahmi dan juga mencari bibit-bibit pemain sepak bola di pondok pesantren menjadi terabaikan. Betul. Makanya tadi itu yang berulang-ulang dikatakan bahwa seleksi peserta dan penerimaan peserta itu harus betul-betul profesional. Loh, karena poinnya kan di situ kan. Iya, itu. Kan poinnya di situ. Langsung semangat lagi. Kan poinnya di situ gitu. Dan itu surat itu sudah dilayangkan. Hari ini ya. Hari ini. Nanti Inkaryati minta salinannya biar juga ini menjadi bahan evaluasi para panitia dan juga, tidak hanya di sini, bisa saja ini juga nanti bisa dibaca dan juga bisa menjadi perhatian secara juga nasional. Betul. Biar kalau santri ya santri. Betul. Santri. Dan kami mendengar ini bukan hanya terjadi di Bangkalan. Oh gitu. Di daerah-daerah lain juga begitu. Sama gitu ya. Sepertinya begitu. Sehingga nanti ini bukan hanya Bangkalan, bukan hanya Bangkalan, tapi ini untuk perbaikan Liga Santri nasional ke depan, gitu loh. Gitu ya. Oke, sip. Ada satu lagi kan? Ya, apalagi itu? Terkait dengan safety atau keamanan. Oh ya, kalau kita bertanding di alun-alun, ya kan? Karena di alun-alun itu tidak ada sekat. Ya, kayak kemarin itu semua santri supporternya kan masuk ke lapangan itu setelah selesai. Setelah selesai. Harus digarisbawahi loh. Setelah selesai. Karena apa? Alhamdulillah karena memang katakanlah kita tuan rumah, karena yang mewakili kecamatan kota kita, Syekhona Muhammad Khalid, itu teman-teman supporter itu tertib, disuruh mundur ikut, nggak bandel, menjagalah. Iya, tetap ikuti aturan, walaupun kadang-kadang lagi bernyanyi nggak sadar berjingkrak-jingkrak melewati garis, bukan garis
lapangan ya, tapi garis central ban, bahasa stadionnya itu. Garis yang memang dibatasi untuk penonton. Betul. Nah, idealnya kalau menurut kami untuk tahun depan bukan hanya babak final saja di stadion, di SGB. Kok santri komentari stadion gimana? Loh, ceritanya. Santri kan santri Bangkalan. Oh gitu. Pondok Bangkalan. Stadion, perawatan stadion pakai APBD Bangkalan. Apakah kami tidak boleh memakai stadion? Gitu. Harus bayar kayaknya, santri bisa bayar ya. Loh, kalau kami dari katakanlah peserta diminta seperti itu oleh panitia, kami siap kok. Gitu. Karena apa? Ketika main di stadion, nuansanya berbeda. Kebanggaan santri itu berbeda. Dan kualitas rumput itu akan mendukung terkait dengan terhadap skillnya para pemain. Ini menarik pemirsa. Ini nggak muncul sejak tadi ya. Saya akan mengingatkan. Ini menarik. Mestinya Liga Santri itu kan di Bangkan ada stadion mewah dan lain sebagainya. Standar nasional dan tidak dipakai karena tidak punya tim. Daripada nganggur, tidak punya tim. Ini lagi catatan lagi ini. Bangkalan tidak punya tim. Ini biar juga bermanfaat, mestinya Liga Santri kemarin diputar di SGB, Stadion Gelora Bangkalan, betul. Meskipun santri bahkan ini siap kalau memang diminta sumbangan siap. Untuk bayar itu siap. Tapi ini untuk Seven FC ya. Kami tidak bicara pondok yang lain. Offset nanti saya. Jadi ini salah satu bentuk kegelisahan juga, kenapa tidak pakai di stadion? Tapi besok di stadion Pak Manajer. Kan final. Iya final. Maksud kami begini. Kami yakin untuk tahun depan ketika Liga Santri ini kembali bergulir, peserta itu akan semakin banyak dan tidak menutup kemungkinan supporter yang hadir juga akan banyak. Kalau masih tetap diselenggarakan di alun-alun, keamanan itu, safety-nya itu kurang terjamin. Mohon maaf, bukan kemudian kita tidak percaya terhadap teman-teman panitia atau aparat keamanan, tapi ketika di SGB itu tersentral. Ya. Posisi supporter tersentral. Jadi kinerja atau kerja daripada aparat itu tidak begitu susah. Tidak begitu susah. Tidak terberat. Tidak begitu berat. Pak Manajer ingin mengatakan bahwa sebetulnya safety itu karena memang namanya supporter. Iya. Namanya supporter, kalau sudah supporter itu emosionalnya, apalagi melihat timnya kalah. Pihak lawan. Kenapa harus begitu? Ini mukanya kalau bicara kalah kenapa harus begini? Ya, namanya supporter, apalagi timnya kalah gitu ya. Pasti melihat banyak kekeliruan betul. yang dilakukan oleh tim lawan. Betul. Ketika emosi itu sudah menyatu, namanya ini massa. Betul. Supporter ini massa, maka kalau pelaksanaan itu dilakukan secara tidak safety, maka potensi kericuhan yang sebenarnya besar terjadi. Itu catatannya ya. Mestinya mulai dari babak penyisian sudah di SGB. Karena Bangkalan mempunyai stadion megah. Gitu Mersa. Dinas olahraga, Pak Bupati Bangkalan semuanya mestinya seperti ini mestinya daripada nganggur gitu ya. Betul. Atau bisa juga digratiskan. Kalau bisa digratiskan. Bayar pun nggak apa-apa sebetulnya ya. Iya, tapi jangan mahal-mahal. Liga Santri jangan samakan sewanya seperti Madura United sewa. Jangan samakan seperti itu. Tapi bayar sedikit-sedikit pasti mau. Itu katakanlah ganti perawatan atau apa. Catatnya itu untuk Bangkalan semuanya, semua pecinta sepak bola dan juga para pemerintah yang punya kewenangan masalah ini. Ini adalah suara dari orang-orang yang berkecimpung di urusan persepak bola. Dan untuk apa sebetulnya stadion itu dibuat dan dibangun? Kalau memang untuk tidak orang Bangkalan. Memang kalau memang ada klub-klub yang mau nyewa sini silahkan sewa. Tapi kalau nganggur kan eman. Betul. Gitu ya. Biar manfaat bermiliar-miliar. Apalagi duit negara. Apalagi ini kompetisi resmi. Kompetisi resmi oleh santri Bangkalan. Betul, santri Bangkalan. Wah, ini enak kayaknya saya dengar alasannya. Ini santri Bangkalan. Loh, kan iya kan dah. Stadion Bangkalan. Ini urusan safety, Mirza. Hanya bicara urusan safety sebenarnya. Sebenarnya urusan safety. Karena memang satu situasi dan kondisinya dirinya itu sudah kalah dan macamnya. Keluar semua. Oke. Tapi masuk akal dan logis.
masuk akal dan logis, dan ini mungkin menjadi sebuah pertimbangan nanti meskipun disuarakan di akhir gitu ya, disuarakan di akhir putaran Liga Santri di Kabupaten Bangkalan, tapi ini menjadi catatan untuk putaran Liga Santri selanjutnya atau liga-liga yang lain, atau tapi liga-liga lain. Bangkalan. Tapi kalau di luar Bangkalan ya harus bayar, harus bayar dong. Bayar. Bangkalan. Kalau orang Bangkalan mau digratiskan pun kita sama-sama legowo gitu ya. Iya. Kan kita juga memiliki. Itu juga menjadi catatan. Oke. Apa yang belum saya tanyakan ini Pak Manajer? Sudah semua ya? Sebenarnya sudah semua. Hanya satu. Gimana? Apa lagi? Hanya satu. Kanda tadi menyinggung masalah walaupun hanya di akhir saya menyampaikan itu. Ya karena memang dari awal tidak ada yang mengundang. Oh gitu. Karena minimnya. Oh gitu. Publikasi terhadap Liga Santri ini. Oh gitu. Dan hanya Lingkar Jatim. Oh iya, satu-satunya di media mainstream dia. Ya kenapa? Media mainstream banyak yang tidak mempublikasikan, tidak menulis dan tidak memberitakan terhadap putaran dari Liga Santri maksudnya. Oh iya. Kurang seksi apa ya? Bisa dianggap kurang seksi atau memang tidak ada publikasi atau memang nggak ada anggaran publikasinya. Nggak komen gitu. Tapi Lingkar Jatim sebisa mungkin akan, karena ini berlabel santri, karena saya terpanggil dengan santrinya ini. Akan mempublikasikan berita sejujur-jujurnya dan objektif-objektifnya. Kalau memang ada pemberitaan dari Lingkar Jatim atau pemberitaan baik video atau link berita Lingkar Jatim yang kurang berkenan pada pihak-pihak terkait, itu sebetulnya salah satu ikhtiar dari Lingkar Jatim untuk memberitakan seobjektif-objektifnya. Kalau memang tidak sama, tidak searah dengan pemikiran dan pemahaman dari publik yang menerima dan membacanya, mungkin itu hanya sekadar persepsi saja yang berbeda. Dan saya mohon maaf sebetulnya kalau itu banyak yang menyinggung banyak orang. Pak Manajer, sebagai closing statement, kalau sudah selesai semua apa yang saya gali dari Pak Manajer terkait dengan pelaksanaan Liga Santri, silakan Pak Manajer. Ya, terima kasih. Apa yang penting para pemirsa Sanrasan dimanapun Anda berada, tim Sehona FC berterima kasih kepada Sanrasan karena sudah berkenan untuk mengundang kami. Tentunya kehadiran kami di sini tidak ada alasan kecuali pembenahan demi perbaikan sepak bola Bangkalan ke depan yang lebih baik. Untuk itu butuh kerja keras dari semua pihak, bukan hanya dari pemilik klub dalam hal ini pondok pesantren, tapi juga rasa memiliki terhadap Bangkalan ini, sehingga ke depan profesionalitas, kemudian dalam pemilihan pemain, perekrutan pemain itu bagaimana tidak mengabaikan integritas itu sendiri. Karena sepak bola sportivitas itu ya adalah menjunjung tinggi fair play dan sportivitas itu sendiri. Sehingga kalau fair play kemudian sportivitas itu tidak digunakan, bahkan diabaikan, jangan harap sepak bola Indonesia akan maju. Barangkali itu mohon maaf apabila ada beberapa hal yang barangkali menyinggung beberapa orang atau teman-teman sekalian, kami mohon maaf. Sekali lagi, kami dari tim Sehona FC bukan karena persoalan kalah kemarin, tapi bagaimana profesionalitas persepak bolaan itu ya terbangun. Benar dijunjung tinggi ke depannya. Bukan hanya pemilik klub, tapi juga panitia dan stakeholder yang lain. Terima kasih Kanda atas waktunya. Makasih banyak. Ini catatan yang terakhir tidak ditegaskan lagi. Saya yang menegaskan bahwa fasilitas-fasilitas tentang persepak bola di Kabupaten Bangkalan Stadion itu jangan dibiarkan nganggur begitu saja. Kalau ada liga, putaran liga-liga apapun, apalagi liga santri, karena sebetulnya yang memiliki Bangkalan itu adalah para santri. Mayoritas masyarakat Bangkalan adalah santri, maka ketika ada liga santri, ada label santrinya lagi. Stadion itu kalau nganggur, mestinya pakai stadion, tidak hanya di putaran final, tapi sejak dari penyisian. Betul. Karena satu, biar tidak nganggur. Ya, ini alasan nomor satu. Yang kedua, safety-nya itu juga lebih terjamin karena potensi-potensi kericuhan itu kalau bicara masalah supporter, kalau emosinya sudah melihat timnya kalah, emosi pokoknya.
Tapi untung saja santri itu banyak yang terkendali sehingga meskipun itu dilaksanakan di tempat yang memang tidak safety secara pelaksanaan, supporter bisa masuk leluasa masuk ke lapangan macam itu, tapi catatan di Kabupaten Bangkalan untuk tahun ini tidak terjadi hal-hal yang tidak hal macam itu meskipun potensinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dirasanya oleh manajer Perseokan FC dan saya, mudah-mudahan ini nyampe kepada yang pantas sampai dari semua, baik dari panitia juga kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya Pak Bupati dan juga Dinas Olahraga, agar stadion itu betul-betul berfungsi dan betul-betul difungsikan. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.